Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Mangrove Map. Saya Bagus Rahmat. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita melihat lokasi. Salah satunya kita review dulu toolsnya. Ini untuk ke Semarang. Kita menggunakan Google Earth Pro. Teman-teman bisa download free di googleearthpro.com kalau nggak salah. Nanti searching di Google. Nah, kemarin kita sampai ke bahasan di area mangrove. Nah, seperti ini area mangrove-nya. Jadi kenapa kita bisa menginterpretasikan bahwa ini mangrove, kenapa enggak tumbuhan darat atau tumbuhan lainnya. Ini ada beberapa komponen yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan bahwa ini adalah mangrove, menginterpretasikan seperti itu. Yang pertama mungkin dari bentuknya, karena mangrove itu kan di daerah ini ya apa namanya. Kalau cirinya dia itu kan bergerombol, jadi tumbuhannya bergerombol seperti ini, membentuk tegakan-tegakan lah istilahnya itu. Yang kedua tuh polanya memang juga seperti ini, dan lokasinya, terutama lokasinya di daerah pesisir seperti itu teman-teman. Nah ini daerah laut, karena sifat mangrove sendiri itu kan hidup di daerah pasang surut, dipengaruhi oleh air pasang surut seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ada hijau juga, jadi kita tidak bisa menginterpretasikan itu sebagai tumbuhan mangrove seperti itu teman-teman. Ini area mangrove-nya kita bisa tentukan seperti itu. Nah ini daerah-daerah sekitarnya mungkin asosiasi mangrove itu nanti bisa di ground check seperti itu, dicek beberapa sampel kita bisa menentukan. Terus kalau misalkan miring seperti ini teman-teman, kita bisa klik view di sini, nanti di reset view, terus di tel and kompasnya, arah dan kompasnya di koreksi kembali, ini jadi lurus seperti itu teman-teman. Nah ini kita sudah mendapatkan areanya. Terus untuk menghitung luasan atau menandain, kita bisa menggunakan tools yang di bagian atas ini. Salah satunya, kalau misalkan kita membuat titik lokasi, kita bisa add place mark. Nah ini kita sudah muncul, ini tinggal digeser saja menggunakan mouse bagian kiri. Simbolnya juga bisa diganti dan keterangannya bisa diganti. Misalkan kita pengen melakukan sampel, nah kita lakukan sampel di daerah sungai sini. Nah ini juga kenapa kita sebut sungai ini, dari bentuknya, dari polanya ini menampakkan bahwa sungai, dan rona warnanya dari tingkat kegelapannya dan warnanya adalah sungai seperti itu. Jadi cara menginterpretasikan suatu objek di penginderaan jauh atau di remote sensing, caranya seperti itu. Kita bisa mengasih nama, misalkan 1.1, kita ubah simbolnya, ini bisa diklik. Nah ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita, seperti ini atau seperti ini. Ukurannya juga bisa diubah, misalkan seperti ini ya. Klik dulu 1. Ini informasi koordinatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen tahu lokasi koordinatnya untuk surveinya, ini bisa dicatat seperti itu. Ini tinggal di oke saja, nanti masuk di sini. Nah seterusnya seperti itu. Itu untuk menandain, untuk mengukur luasan, mungkin memperkirakan area kerja kita ini kita bisa klik di sini. Ini ada new polygon untuk membuat polygon. Close dulu ya. Ulangin ini. Add polygon, ini new polygon. Ini sama untuk menamainya, kita bisa membuat area misalkan seperti itu. Ini jangan di enter dulu, kalau kita oke, ini nanti akan selesai seperti itu. Jadi sebelum selesai bisa dibuat dulu. Ini klik pakai kiri, mouse kiri. Nah seperti itu. Ini dalamnya nggak kelihatan, jadi sebenarnya bisa ditransparansikan. Nanti setelah ini kita belajar untuk mentransparansikan bagian dalamnya teman-teman. Digeser, terus ini kita bisa perjauh menggunakan ini, gesernya menggunakan ini. Ini juga bisa di cara cepat langsung di pencet lama, nggak usah diklik-klik seperti itu, tapi nggak rapi. Ini buat contoh saja. Nah setelah itu kita bisa oke. Untuk mentransparansikan sebenarnya sama, masih di properties. Ini memperlihatkan kalau udah selesai, bisa diklik kanan di area yang kita buat. Ini di sini. Ini bisa di close dulu juga seperti ini. Klik kanan properties.
terus kita style and color, terus kita buat outline seperti ini. Areanya kita buat outline, area pinggirnya kita bisa kasih warna misalkan merah, bisa diperbesar juga. Ini line itu adalah pinggirnya, kita bisa perbesar ketebalannya, kita misalkan kasih 5 biar kelihatan perbedaannya. Nah seperti ini. Nah, 5 ini ketebalannya 5 seperti itu. Ini titik sampelnya misalkan seperti itu. Kita bisa mengestimasikan berapa luas area kerja. Kita klik kanan properties, masuk ke measurement. Ini areanya bisa diubah satuannya seperti itu. Kalau ini square mil, kita ubah biasanya ke hektar ataupun ke square meter. Square meter itu meter persegi, meter pangkat 2. Kalau hektar nilainya 38,6 hektar seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk materi kali ini, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.